Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam Resapi pada saat ini. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mengawali dan juga menjalani hari ini, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh setia menunjukkan penyertaan dan cinta kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk berkat baru yang Kau berikan pada hari ini. Kami akan menjalani hari baru pemberian-Mu ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi dasar kami untuk kami menjalaninya dan juga menghormatinya di dalam kesetiaan kepadamu. Biarlah firman ini menjadi inspirasi dan juga pondasi di dalam kami menjalani hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam resapi pada hari ini saya ambilkan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seringkali kita membaca hidup kita seperti kita sedang membaca berita. Kita membaca dengan cepat, tapi seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran, dan itu kerap kali membuat hati kita terasa lelah. Kita melihat pergumulan seperti ekonomi yang tidak pasti, relasi dengan sesama yang retak, masa depan yang terasa kabur. Semuanya itu sungguh terasa berat, tapi juga sekaligus nyata kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana jika kita belajar membaca kehidupan bukan hanya dengan mata manusiawi kita, tetapi dengan kacamata Yesus yang bangkit. Kebangkitan bukan sekedar peristiwa masa lalu, melainkan kebangkitan sesungguhnya adalah cara pandang baru. Yesus yang bangkit tidak menghapus lukanya. Ia tetap membawa bekas paku di tangannya. Artinya, kebangkitan tidak meniadakan penderitaan, tetapi mengubah maknanya. Luka tidak lagi menjadi akhir cerita, melainkan bagian dalam karya kasih Allah. Ketika kita melihat hidup dengan cara ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mulai menyadari bahwa kegagalan sesungguhnya bukan akhir, tapi sebuah proses. Air mata bukan tanda kita kalah, tetapi bahasa jiwa yang sedang dipulihkan. Ketidakpastian bukanlah ancaman, tapi ruang bagi harapan-harapan untuk bertumbuh. Yesus yang bangkit juga hadir di tengah-tengah murid-murid yang sedang mengalami ketakutan, yang bersembunyi, yang kehilangan arah. Ia tidak datang dengan penghakiman, tapi dengan sapaan sederhana, damai sejahtera bagi kamu. Bukankah sapaan itu sangat kita butuhkan hari ini? Di tengah dunia yang bising, kita diajak untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara yang sama. Damai itu masih ada, harapan itu belum mati, kasih itu tetap bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Membaca hidup dengan kacamata kebangkitan sesungguhnya berarti percaya bahwa Allah tetap hadir di tengah kekacauan, terang tetap menyala di tengah kegelapan, dan hidup selalu memiliki kemungkinan baru. Mungkin hari ini kita masih bergumul, mungkin belum ada jawaban, tapi kebangkitan Yesus mengajarkan kita satu hal penting. Tuhan tidak pernah selesai dengan hidup kita. Jadi marilah kita belajar membaca hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukan hanya dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang dijanjikan. Karena dalam Kristus yang bangkit,
selalu ada bab baru yang menunggu untuk kita tulis, kita alami, dan kita rayakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika hari Minggu kemarin kami bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh dunia merayakan kebangkitan-Mu. Dan biarlah kebangkitan-Mu bukan hanya kami rayakan, tapi sungguh mengubah cara pandang kami terhadap hidup kami, pergumulan kami, dan situasi di sekitar kami. Dan daya kebangkitan-Mu membuat kami terus memiliki keberanian untuk berharap, percaya, melakukan cinta kasih, dan juga memperbaiki hidup kami di dalam kebersamaan kami dengan alam dan sesama. Kami serahkan hidup kami hari ini, biarlah daya Paskah senantiasa menyertai dan memampukan kami untuk menjadi umat-Mu yang setia di tempat kerja kami, di tempat studi kami, di keluarga kami, dan dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk kesediaannya mendengarkan dan juga mengikuti resapi. Tuhan menyertai aktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari hari ini. Amin.